Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana anak-anak kabarnya? Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sujud sahwi. Ya. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan ketika kita lupa mengerjakan sunnah abadah sholat. Di antara sunnah abadnya sholat yaitu satu, lupa mengerjakan duduk tasyahud awal ya. Yang kedua yaitu lupa membaca tasyahud awal juga. Dan yang ketiga yaitu kita lupa membaca doa qunut ketika sholat subuh ya. Terus bagaimana cara kita mengerjakan sujud sahwi tersebut? Yaitu kita setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum salam kita kemudian sujud kembali ya. Sujud kembali dua sujudan ya. Dua sujudan, yang pertama setelah tasyahud akhir jangan salam dulu, yaitu kita sujud dulu dan membaca subhanallah wa kemudian setelah itu kita duduk di antara sujud sahwi. Terus apa yang dibaca ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara sujud sahwi, yaitu sama seperti sujud seperti duduk di antara dua sujud, yaitu membaca ya Rabbi firli makani dunia warfani kemudian setelah itu kita sujud kembali dan membaca kembali, yaitu subhanallah la yanamu wa la yasmu. 3 kali ya, 1 kali boleh, 2 kali boleh, lebih baik 3. Kemudian baru kita duduk kembali dan mengucapkan paham ya? Jadi sujud sahwi dikerjakan ketika kita lupa mengerjakan sunnah. Dan berikutnya yaitu kita praktek mengerjakan sujud sahwi. Siapa yang relawan untuk sujud? Siapa? Mas Arif ini? Maju mas. Maju ya, enggak apa ya. Kita praktek saja. Praktek hadapnya naik sholat, hadapnya ke barat ya, ojo ke selatan ya, nanti salah ya. Kalau pas santai saja ya. Untuk yang pertama kita praktek tentang sujud sahwi. Bagaimana prakteknya? Ini berdiri terakhir nih, terakhir dalam rakaat terakhir ini langsung saja mas sampai sujud apa itu? Duduk akhir tawaruk ya, akhir tawaruk. Iya nah ya. Setelah kita duduk akhir dan membaca tasyahud akhir beserta doanya, maka kita jangan salam dulu, yaitu kita mengerjakan sujud sahwi dulu, karena kita tadi pas sholat lupa dengan misalnya dengan membaca doa qunut ya. Langsung praktek mawon. Bagaimana caranya? Langsung setelah kita membaca doa tasyahud akhir langsung sujud. Kita sama seperti sujud sholat biasa. Membaca apa mas? Yang keras. Subhana malayanamu walayas 3 kali. Subhana malayanamu walayas. Terus langsung. Sudah? Duduk. Duduknya jangan tidak iftiros. Nah ini panjangnya mas ya. Nah, di sela-sela kita sujud sahwi, kita membaca doa sama seperti kita membaca doa sholat biasa, yaitu bagaimana?
warhamni warhamni warfa'ni warhamni warhamni. Itu bacaannya ya. Untuk berikutnya sebelum kita salam berarti kita langsung sujud kembali, praktek masuk kembali. Nah, sujud kembali, baca subhana 3 kali. Sudah. Terus sujud akhir tawarruk, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi Terus Assalamualaikum warahmatullahi. ya, silakan duduk kembali. Ini berarti cara kita mengerjakan sujud sawi seperti itu. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau paham, sekarang saya simpulkan bahwa sebenarnya sujud sawi itu dikerjakan ketika kita lupa mengerjakan sunat. Tapi bukan abatnya saja ya. Kadang kita lupa mengerjakan, kadang kita merasa ketika kita sholat, pernah merasa ya sholatnya apa itu mamang atau was-was ya, sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, betul ya? Itu yang sing jawabannya itu bagaimana jawabannya? Ketika kita apa itu was-was atau ragu-ragu, ketika sudah mendapat 3 rakaat atau 4 rakaat, jawabannya bagaimana? 3 rakaat atau 4 rakaat? 3 ya. Ketika kita ragu-ragu dalam artian sholatnya mendapat 3 atau 4, maka yang kita ambil adalah yang sedikit, yaitu yang 3. Sebenarnya apa? Secara kaidah usul fikih al aslu al adab, sing asal sing rapat juga gak ono dadi dijipuk sing 3. Oke, berarti karena nambah berarti tinggal nambah kalau rakaatnya 4 berarti tinggal 1 gitu ya. Nah, plus ditambahi dengan sujud sahwi juga, bukan hanya sunat doa, tapi ketika kita ragu-ragu 3 atau 4, maka setelah kita mengambil 3 terus yang keempat yang duduk tasawuf akhir, jangan salam dulu, ditambah ataupun disempurnakan dengan sujud sahwi seperti itu. Bagaimana seperti paham ya? Ini untuk kesimpulannya berarti tidak hanya kalau kita melakukan sahwi tidak hanya lupa sunat pada sholat, atas rakaat sudah disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Paham ya? Paham kan? Ada pertanyaan? Bagaimana? Apakah kita melakukan kunut dan tidak melakukan sujud sahwi, apakah sholatnya sama? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini mungkin di masyarakat juga sering terjadi ya. Ketika seseorang itu mengerjakan sholat dan dia lupa tidak membaca doa kunut, dan ternyata dia langsung tidak mengerjakan sujud sahwi tapi langsung salam ya, itu mas ya. Nah, maka jawabannya adalah hukumnya tetap sholatnya sah. Bagaimana kok bisa? Jawabnya gini, karena ketika seseorang itu lupa mengerjakan yang sunnah, dan sebagai pengganti sujud sahwi sebenarnya hukumnya adalah sunnah juga, tapi sangat dianjurkan. Maksudnya ketika seseorang tidak mengerjakan doa kunut dan dia lupa, maka dia disunahkan kembali untuk mengerjakan sujud sahwi ya. Jadi bukan wajib. Nah, kalau sunnah berarti ketika langsung tidak mengerjakan, tetap hukum sholatnya adalah sah, tapi biasanya itu kurang sempurna, tapi tetap sholatnya sah. Paham ya? Nah, paham ya? Nah, ada lagi. Berarti kalau tidak ada sudah paham ya. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.